Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk anak-anak kelas 6 Al-Mursalat ya, semoga sehat selalu. Oke, di video pembelajaran matematika kali ini, Husnurul akan membahas materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Perhatikan ya anak-anak ya. Adapun tujuan pembelajaran, setelah kalian menyimak video dari Husnurul, yang pertama, kalian dapat menjumlahkan dua bilangan bulat dengan berbagai tanda, yaitu positif atau negatif. Kemudian yang kedua, kalian dapat mengurangkan dua bilangan bulat dengan berbagai tanda, positif atau negatif. Yuk kita belajar konsep penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Sebelum masuk ke konsep penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, maka perhatikan contoh soal di bawah ini. Kita perhatikan contoh soal yang pertama. Negatif 4 ditambah 7 sama dengan titik-titik. Perhatikan, negatif 4 ini adalah sebagai bilangan bulat negatif dan bilangan 7 adalah sebagai bilangan bulat positif. Jadi ini adalah penjumlahan dua bilangan bulat yang berbeda ya, antara negatif dan positif. Bagaimana cara menghitungnya? Yuk kita perhatikan ilustrasi di sampingnya. Perhatikan anak panah ini ya. Negatif 4 kita simbolkan dengan simbol negatif ya, ada 4. Kemudian positif 7 kita simbolkan dengan simbol positif, ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, bagaimana menghitungnya? Perhatikan yang tidak berpasangan. Yang sudah berpasangan berarti tidak kita lihat ya, karena ini sudah berpasangan, jadi sudah pas, sehingga kita lihat hasilnya itu adalah yang tidak memiliki pasangan, yaitu positif 3. Maka diperoleh hasil negatif 4 ditambah 7 adalah 3. Berikutnya coba perhatikan contoh soal yang kedua. 2 ditambah negatif 6 sama dengan titik-titik. 2 di sini sebagai bilangan bulat positif dan negatif 6 adalah bilangan bulat negatif. Jadi ini adalah penjumlahan dua bilangan positif dan negatif. Perhatikan ilustrasi bagaimana cara menghitungnya. 2 kita simbolkan dengan bilangan 2 kita simbolkan dengan simbol positif 2. Negatif 6 kita simbolkan dengan simbol negatif ada 6. Ya. Yang sudah berpasangan ini ada 2 ya. Kita fokus pada yang tidak memiliki pasangan. Nah, ketemu. Sehingga hasilnya adalah negatif 4. Maka hasilnya 2 ditambah negatif 6 sama dengan negatif 4. Selanjutnya adalah contoh soal yang ketiga. Perhatikan contoh soal yang ketiga. Ini agak berbeda dengan contoh 1 dan contoh 2. Tadi di contoh 1 itu adalah contoh negatif ditambah dengan positif. Di contoh 2 itu ada positif ditambah dengan negatif. Nah, di contoh 3 ini adalah negatif ditambah dengan negatif. Coba perhatikan. Negatif 3 ditambah negatif 5 sama dengan titik-titik. Nah, ini ada dua tanda yang berdekatan ya. Positif ini berdekatan dengan negatif. Ingat, jika ada dua berdekatan, maka harus disederhanakan. Nah, bagaimana menyederhanakannya? Nah, lihat kotak yang pink ya. Jika ada dua tanda berdekatan, dilihat jika tanda itu positif ya, berdekatan dengan negatif, maka tandanya berubah jadi negatif. Kemudian, jika ada tanda negatif berdekatan dengan positif, maka menjadi negatif. Kemudian jika ada negatif berdekatan dengan negatif, maka tandanya berubah jadi positif. Dan jika positif berdekatan dengan positif, maka tetap ya akan menjadi positif. Nah, ini kalian harus hafal ya. Ingat, yang positif berdekatan dengan negatif selalu menjadi negatif ya anak-anak ya.
Kemudian yang negatif dengan negatif itu akan menjadi positif. Kalau positif dengan positif itu jelas hasilnya adalah positif. Jadi gampang ya untuk mengingatnya ya. Selalu menang negatif ya jika ada positif bertemu dengan negatif ya. Perhatikan contoh yang ketiga ya. Fokus lagi ke soal. Negatif 3 ditambah negatif 5 sama dengan titik-titik. Nah, tanda positif berdekatan dengan negatif. Lihat anak panah di atas itu ya. Di atasnya itu ada tanda negatif. Maka itu artinya adalah berubah jadi negatif. Nah, perhatikan anak panah sampingnya. Berarti telah berubah menjadi negatif 3 dikurangi 5 sama dengan titik-titik. Ya. Jadi, negatif 3 kita simbolkan dengan lambang negatif ada 3 dan negatif 5 kita simbolkan dengan lambang negatif ada 5. Nah, di sini tidak ada yang berpasangan. Nah, tadi kan kita menghitungnya berfokus dengan lambang yang tidak memiliki pasangan. Sehingga semua ini adalah hasilnya. Ada berapa ini lambang negatifnya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sehingga hasilnya adalah negatif 8. Jadi negatif 3 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 8. Nah, selanjutnya contoh yang keempat. Nah, contoh yang terakhir ini adalah contoh penjumlahan bilangan bulat positif dengan positif. Wah, gampang sekali nih. Positif dengan positif di luar kepala ya. Pasti hasilnya adalah positif. Ini udah pernah dari kelas 1 ya. Di luar kepala ini ya. 8 ditambah 4. Nah, kalau kita memakai simbol seperti tadi ya, ilustrasi tadi. 8 berarti kita lambangkan dengan lambang positif ada 8. Kemudian positif 4 kita lambangkan dengan lambang positif ada 4. Sehingga hasilnya, nah di situ tidak ada yang berpasangan. Sehingga tanda positif yang ada di situ itu tidak ada yang memiliki pasangan ya. Sehingga tanda positif yang ada di sini adalah hasilnya. Nah, kita hitung ada berapa tanda positifnya? Ada 12. Sehingga hasil dari 8 ditambah 4 adalah 12. Nah, selanjutnya kita buat kesimpulan ya. Kesimpulannya ada 2. Dari contoh 4 tadi ya, contoh 1 dan 2 kita simpulkan pada kesimpulan 1. Nah, pada konsep penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ini ya, nanti ada 2 kesimpulan. Perhatikan kesimpulan yang pertama. Jika penjumlahan itu adalah 2 tanda yang berbeda, negatif dengan positif atau positif dengan negatif ya, seperti contoh di atas, contoh 1 dan 2. Maka hasilnya tanda positif atau negatif mengikuti bilangan yang paling besar. Kemudian kurangkan bilangan yang besar dengan bilangan yang kecil. Loh, kok bisa seperti itu? Nah, kita cek coba di contoh 1. Negatif 4 ditambah 7. Perhatikan, negatif 4 berarti bilangannya adalah 4 dan positif 7 bilangannya adalah 7 ya. 4 dengan 7 lebih besar yang 7. 7 ini bertanda apa? Positif. Sehingga hasilnya adalah positif. Nah, 3-nya dari mana? 3-nya berasal dari pengurangan bilangan yang besar dengan yang kecil. 7 dikurangi 4. Hasilnya adalah 3. Sehingga hasilnya adalah positif 3. Gampang ya. Nah, sekarang contoh yang kedua. 2 ditambah negatif 6. Yaitu bilangan positif dan negatif. 2 tanda yang berbeda ya. Nah, sekarang kita fokus pada bilangannya saja. 2 dan 6. Lebih besar yang mana? Lebih besar yang 6. Nah, 6 bertanda apa? Negatif. Sehingga pasti hasilnya adalah negatif. Negatif berapa? Nah, berapanya kita cari. Kurangkan bilangan yang besar dengan bilangan yang kecil.
bilangan yang besar adalah 6, ya. Kita lihat bilangannya saja. Tidak fokus ke tandanya. Tandanya tadi sudah ya, mengikuti bilangan yang besar. Kemudian hasilnya itu berasal dari pengurangan bilangan yang besar dengan yang bilangan kecil. Berarti 6 dikurangi 2 adalah 4. Sehingga hasilnya adalah negatif 4. Gampang ya anak-anak ya. Ingat, jika beda tanda ya, ini hanya berlaku jika beda tanda. Negatif dengan positif atau positif dengan negatif. Maka hasil dari perhitungan tadi adalah tanda positif atau negatifnya mengikuti bilangan yang besar. Kemudian untuk bilangannya itu hasil pengurangan dari bilangan yang besar dengan bilangan yang kecil. Sekarang masuk ke kesimpulan 2. Dari contoh yang ketiga dan keempat dapat kita simpulkan jika tandanya sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka tanda positif atau negatif mengikuti bilangan tersebut. Kemudian jumlahkan kedua bilangan tersebut. Perhatikan contoh yang ketiga, fokus lagi ya. Di contoh yang ketiga, negatif 3 ditambah negatif 5. Ini adalah sama-sama bertanda negatif. Tadi kesimpulan, jika sama-sama bertanda negatif, maka hasilnya adalah mengikuti tanda tersebut. Berarti negatif pasti hasilnya ya. Negatif berapa? Nah, bilangannya berasal dari penjumlahan dari kedua bilangan tersebut. Fokus pada bilangannya saja. 3 ditambah 5, yaitu 8. Maka hasilnya adalah negatif 8. Contoh yang keempat, ini tadi sama-sama positif ya. 8 ditambah 4 sama dengan sama-sama positif. Berarti hasilnya mengikuti tanda dari soal tersebut. Berarti positif. Positif berapa? Tinggal jumlahkan saja bilangan yang ada di situ. 8 tambah 4 yaitu 12. Mudah bukan? Sehingga kalian cukup memahami kesimpulan konsep penjumlahan dan pengurangan yang tadi. Ingat, ada 2 kesimpulan. Nah, nanti ketika mengerjakan soal, kalian cukup mengingat 2 kesimpulan tadi. Tidak perlu mengerjakan dengan menggunakan konsep menuliskan lambang bilangan ya, negatif dan positif itu. Tidak perlu ya, tetapi langsung dengan pemahaman konsep kesimpulan yang tadi. Oke, Ustul akan memantapkan ya, akan memberi pemantapan pada 6 soal di bawah ini. Nanti jika kalian mengerjakan soal mengikuti kesimpulan yang tadi, gitu ya. Contoh yang 1, pemantapan yang pertama, negatif 6 ditambah 8 sama dengan titik-titik. Perhatikan 8 dan 6, lebih besar 8. 8 bertanda positif, sehingga hasilnya adalah positif. Positif berapa? Nah, tadi berasal dari bilangan yang besar dikurangi bilangan yang kecil, yaitu 8 dikurangi 6, yaitu 2. Sehingga hasilnya adalah positif 2. Oke? Sekarang pemantapan yang kedua. Negatif 7 ditambah 4 sama dengan titik-titik. 7 dan 4 lebih besar yang 7. 7 bertanda negatif, maka hasilnya adalah negatif. Negatif berapa? Nah, kita kurangkan bilangan 7 dengan 4. 7 dengan 4 dikurangi 7 dikurangi 4 sama dengan 3. Sehingga hasilnya adalah negatif 3. Pemantapan yang ketiga. 5 ditambah negatif 11 sama dengan titik-titik. 5 dengan 11 lebih besar yang 11. 11 bertanda negatif sehingga hasilnya adalah negatif. Negatif berapa? Kita kurangkan 11 dengan 5. 11 dikurangi 5 adalah 6. Sehingga hasilnya adalah negatif 6. Pemantapan yang keempat. 12 ditambah negatif 8 sama dengan titik-titik. Kita fokus 12 dengan 8 lebih besar yang mana? 12 ya. 12 bertanda positif sehingga hasilnya adalah positif. Nah, positif berapa? Kita kurangkan 12 dengan 8. Hasilnya adalah 4. Sehingga hasilnya adalah positif 4.
Nah, untuk pemantapan 1, 2, 3, 4 ini kita mengacu pada kesimpulan yang pertama karena itu adalah penjumlahan dengan dua tanda yang berbeda, yaitu negatif dengan positif atau positif dengan negatif. Nah, untuk pemantapan yang kelima dan keenam ini mengacu pada kesimpulan yang kedua. Jika tandanya sama-sama negatif atau sama-sama positif. Ya. Perhatikan pemantapan 5. Negatif 5 ditambah negatif 20 sama dengan, ingat tadi, jika ada dua tanda berdekatan, maka harus disederhanakan. Itu positif ketemu negatif, maka menjadi negatif. Sehingga negatif 5 dikurangi 20 sama dengan titik-titik. Nah, negatif 5, negatif 20 sama-sama negatif ya, maka hasilnya tentu pasti negatif. Karena jika tadi dua tanda yang sama, maka hasilnya mengikuti tanda tersebut. Sehingga hasilnya adalah negatif. Negatif berapa? Khusus dengan yang bertanda sama, itu angkanya dijumlahkan ya, tidak dikurangkan. Ingat, dijumlahkan ya, jika tandanya sama, bilangannya dijumlahkan. 5 tambah 20 sama dengan 25. Sehingga hasilnya adalah negatif 25. Pemantapan yang keenam, 7 ditambah 17. Nah, ini sama-sama positif. Sama-sama positif, berarti hasilnya adalah positif. Positif berapa? Kita jumlahkan, 7 ditambah 17, yaitu 24. Sehingga hasilnya adalah positif 24. Sehingga kalian cukup memahami kesimpulan yang tadi ya. Sehingga nanti ketika mengerjakan soal, kalian tidak perlu menuliskan lambang positif atau negatif tadi, tapi langsung mengerjakan. Tapi kalian harus paham kesimpulan yang dua tadi ya. Oke, sekarang usul akan. Nah, setelah menyimak penjelasan dari Uus, nah sekarang kalian yang berlatih ya. Silahkan kerjakan 10 soal ini. Syarat soalnya di buku tulis, kemudian kerjakan. Setelah selesai, fotokan, kirim lewat WA pribadi Usnurul, paling lambat besok Kamis jam 9 malam. Oke, selamat mengerjakan anak-anak hebat soleh-soleha kelas 6 Al-Mursalat. Ingat, pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia. Karena dengan itu, kalian dapat mengubah dunia. Terima kasih kepada anak-anak yang telah menyimak video ini dari awal hingga selesai. Semoga kalian memahami materi yang Usnurul sampaikan. Semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.